transfer dari cutting sebanyak 125, berarti inputnya di assembly itu ada berapa? 145. Ya, 20 ditambah 145, berarti 145. Paham ya? Nah, terus outputnya, setelah dia tadi punya input 145, beginningnya 20, terus tadi dapat transferan dari cutting 125, berarti total inputnya ada 145. Dia lakukan proses produksi, kayak tadi di cutting, setelah proses produksi selesai, ya, setelah proses produksi selesai, dia transfer ke finish good. Dia transfer ke finish good. Ini ada satu departemen lagi namanya finish good, tapi nggak ditambahkan di sini gitu ya. Nanti kalau ditambahin lagi ngitungnya banyak. Dia transfer ke finish good sebanyak berapa? 130 nih. Unit transfer from assembly to finish good warehouse. Ya, dia transfer nih. 130 ditransfer, dipindahkan ke finish good. Berarti di assembly department ending inventory-nya ada berapa? 15. Pindah 115 dikurangi 130. Di soal ini tidak diketahui, kalian bisa ngitung sendiri. Paham ya? Paham, Bu. Nah, jadi inputnya di assembly itu berapa tadi? 120 tambah 125. Dapat transferan tadi dari cutting. Outputnya berapa? 145. Dari mana? 130. Dia yang transfer. Ya, 130 karena dia transfer ke finish good ditambah ending inventory 15, berarti 145. Terus ya dia juga memberikan informasi cost in beginning inventory. Ya, cost in beginning inventory-nya ini di assembly, karena dia assembly berarti di sini ada tambahan ini cost from proceeding department, artinya biaya dari departemen sebelumnya sebanyak $8.000. Terus materialnya $840, labornya $580, terus untuk factory overhead-nya $495. Dan itu dia juga menginformasikan ada cost added-nya, ya, biaya tambahannya untuk material $2.000, labornya $3.500, dan factory overhead-nya $1.500. Nah, terus yang diminta ini, Bu, ini banyak banget, Bu, nggak usah tak terjemahin satu-satu, boleh nggak usah diterjemahin satu-satu. Artinya kalian langsung paham aja, ambil keywordnya. When you prepare a cost of production report from each department for September 30. Artinya, saya suruh apa nih? Suruh membuat laporan. Each department berarti kedua departemen. Tapi kalau di sini for assembly department, ya berarti assembly department aja, cutting-nya nggak usah seperti itu. Tapi karena di sini ada each department, artinya semua kedua departemen ini disuruh membuat reportnya. Ya, terus di sini assumption the company manage bla 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 bla. Oh, berarti dia keywordnya mana ya? Count for each two processing department. Berarti ada dua departemen yang harus diproses. Suruh apa? Prepare the appropriate journal entries. Oh, berarti saya suruh membuat jurnal, gitu aja. Jadi nggak usah di-generate satu-satu diterjemahan. Oh, saya berarti disuruh membuat jurnalnya untuk mencatat biaya yang diperlukan, baik di cutting departemen maupun di assembly departemen. Seperti itu. Sampai ke finish good-nya. Ini ada kata-katanya itu. Ya, yuk kita mulai mengerjakan. Yang pertama tadi, jangan lupa ininya ya, ditulis ya judulnya, nama perusahaannya, terus ini judulnya berarti untuk kita kerjakan yang cutting departemen dulu ya. Departemen pertama dulu, cutting departemen. Oh, ini judulnya production cost report. Per-nya kapan? September 2019 misalnya. Nah, yang pertama yang kita kerjakan adalah kita membuat quality schedule-nya dulu.
Nah, quality schedule-nya seperti yang sudah barusan saya jelaskan tadi. Kita masukkan input dan output-nya. Nah, input dan output di sini harus balance. Kalau nggak balance, berarti ada yang keliru. Ya, inputnya tadi apa? Dari apa? Unit beginning inventory. Di cutting tadi berapa? Kita fokus yang di cutting, artinya fokus di kolom ini. Kolom ini diabaikan dulu, jangan dicampur aduk. Kolom assembly itu diabaikan dulu kalau kita mau ngerjakan yang cutting, berarti fokus di sini. Ya, fokus yang di sini. Kita masukkan dulu di quality schedule-nya. Unit in beginning inventory-nya berapa? Kalian sudah cetak kan atau sudah download materinya? Tinggal baca aja. Apalagi unit beginning inventory-nya saya nggak perlu naik turun untuk nanti slide. Unit beginning inventory-nya tadi berapa? 50. Terus startnya dia tambah berapa tadi? Belanja lagi dia berapa? 100. Berarti total inputnya 150. Sekarang kita ngitung outputnya berarti yang dia transfer. Cutting mentransfer ke assembly berapa tadi? 25. 125. Kita masukkan 125. Ending inventory-nya berapa? 25. Persediaan akhirnya 25. Berarti totalnya 150. Artinya ini sudah balance apa belum? Sudah balance ya. Sama ya, sudah benar. Berikutnya kita baru ngitung cost charge-nya, biaya yang dikeluarkan di departemen cutting. Nah, caranya gimana? Kita masukkan biayanya dulu, biaya yang dikeluarkan di departemen cutting tadi yang sudah saya sebutkan. Yang di departemen cutting itu cost in beginning inventory-nya tadi materialnya berapa? Biaya yang dikeluarkannya masukkan 7.500. Terus labornya tenaga kerjanya berapa? 700. Dibuka loh slide-nya. Faktor 200. Tambahan ada cost-nya kita sebut tambahannya apa aja? Untuk material dia butuh $30.000. Untuk labornya dia ada tambahan $2.000. Untuk faktor overhead-nya dia butuh $18.000. Terus total biaya ini kita total di sini. Benar enggak? Coba dihitung, siapa tahu saya salah. 7.500 ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Benar enggak? 12, 13, 14. Benar. 58.400 ini di total semua. Ya. Ketemunya 58.400. Terus habis itu kita mencari apa tadi rumusnya? Kok iso? UK, unit konversi atau unit ekuivalen gitu ya. Unit ekuivalennya, unit ekuivalen itu dari mana tadi rumusnya? Masih ingat? Finish good ditambah dengan persentase penyelesaian kali dengan ending inventory. Working process akhir ya. Ya, ini berarti working process akhirnya berapa? Kita bisa lihat di sini. Oh, 25. Peringkat prosentasenya kita bisa lihat dari sini. Di soal, nah ini ada unit is in ending inventory. Ini ada 1, ada 2. Artinya untuk yang atas, ini kan diisi 25 nih. Berarti yang atas ini adalah persentase penyelesaian untuk di cutting departemen. Sedangkan yang bawah ini, karena ini lurus dengan yang 15, berarti ini adalah tingkat persentase untuk di assembly. Ya, ingat dulu, oh tingkat persentase penyelesaiannya untuk material 100%. Untuk labor 40%, untuk overhead 60%. Ya. Nah, terus kita masukkan di sini. Oh, endingnya itu tadi 25 masukkan. Ini tadi yang ditransfer dulu toh, finish finish good transfer yang ditransfer ditambah dengan ending inventory dikali dengan persentase gitu kan. Ya, yang ditransfer berapa? Unit transfernya 125, masukkan langsung 125, 125, 125. Tambah
Oh, rumusnya tadi apa? Kalau mau tulis persentase dulu, prosentasenya dulu dimasukkan. Kalikan dengan, boleh ini kebalik, boleh, yang penting masih di dalam kurung gitu ya. Mau ditulis yang work in proses akhirnya dulu boleh. Oh, work in proses akhirnya berapa? Ini 25, langsung masukkan 25, 25, 25. Kalikan persentase penyelesaian tadi. Materialnya persentase penyelesaiannya 100%, kalikan 100%, dikurung. Jangan lupa yang ini dikurung, karena nanti kalau nggak dikurung, nanti hasilnya berbeda. Untuk material 100%, untuk labor tadi berapa persen? 40%, gitu kan? Terus untuk factory overhead berapa persen? Oh, 60%, seperti itu. Nah, kita masukkan, ya. Terus sudah, ini sudah dihitung satu-satu, kita hitung satu-satu. 25 dikali 100% berarti 25. Nah, ya toh, 100% dari 25 berapa? 25 kan? Ditambah 25 berarti unit ekivalen atau unit konversinya untuk di cutting departemen direct material itu 150. Terus 25 kali 40%. 40% dari 25 berapa? 10 tambah 125 berarti 135. Terus 25 kali 60% berarti 15 tambah 125 berarti 140. Terus baru kita nyari unit cost-nya. Unit cost-nya tadi dari mana? Masih ingat unit cost-nya dari mana? Unit cost. Lag. Waduh. Ketemu berapa? 250. Untuk labor juga sama, berarti 700 ditambah 2000 berarti 2700 dibagi 135. Nah, ketemunya 20. Seperti itu. Terus untuk overhead itu juga sama, berarti 200 ditambah 18.000 berarti 18.200 dibagi 140. Ketemunya 130. Benar nggak? Seperti itu. Aha. Terus unit cost ini kita total 250 ditambah 20 ditambah 130 totalnya adalah $400. Ini dulu nyari unit ekivalen atau unit konversi dan nyari unit cost bisa dipahami. Nanti kalau utamanya di sini, kalau unit ekivalen atau unit konversinya ini sudah salah atau keliru, pasti perhitungan berikutnya keliru semua. Dan ngoreksi pasti di sini. Begitu ini keliru, langsung tak coret. Kita nggak mau ngoreksi berikutnya, pasti di sini yang lainnya pasti keliru. Berbeda kalau hasil contekan, di sini keliru, nanti hasilnya endingnya sama. Gitu ya, makanya nanti kalau contek yang teliti, gitu ya. Itu ya. Terus ini di total ketemu 400. Terus kalau sudah kita nyari biaya yang dipertanggungjawabkan. Ya, biaya yang dipertanggungjawabkan itu diperoleh dari mana? Unit transfer ya, yang ditransfer dari cutting ke assembly itu berapa tadi? Yang ditransfer kan ini toh, bagian ini toh. Berarti berapa jumlahnya? 125 unit kita masukkan, kalikan total cost per unitnya. Total cost per unitnya berarti berapa? 400 dolar. Berarti 125 unit yang ditransfer dikali dengan total cost per unitnya kali 400 berarti ketemu 50.000 dolar di sini. Terus habis itu kita catat yang unit in ending inventory-nya di cutting department. Unit ending inventory itu terdiri dari apa aja ini endingnya? Oh, ada material, labor, sama overhead. Untuk materialnya endingnya berapa tadi? Yang ini kan kita masukkan
25, 25, 25, masukkan dulu. Persentase penyelesaiannya berapa? Ini juga dimasukkan 140, 60. Sama. Terus kalikan dengan apa? Cost per unitnya. Ini, yang ini. Berarti cost per unit untuk direct material 250. Cost per unit untuk direct labor itu 20. Cost per unit untuk overhead itu 130. Masukkan. Terus kita kalikan satu-satu. Berarti ending inventory untuk material itu berapa? 25 dikalikan 100% dikalikan 250. Berarti 25 kali 250, 625, 6.250 maksud saya. Nah, terus untuk labornya 25 kalikan 40% kali 20, cost per unitnya 20. Oh, ketemunya 200. Untuk factory overhead-nya 25 kali 60 kali 130. Kalau enggak hasilnya ini, kalau ini sudah dihitung satu-satu, tinggal dikalikan dengan cost per unitnya. Nah, ini ketemu 1925. Ini di total. Tadi ini dari ini kan transfer, terus ini di total ketemunya berapa? 6250 ditambah 200 ditambah 1950. Oh, ketemunya 8.400. Nah, ini 50.000 ditambah dengan 8.400, ini totalnya berapa? 58.400. Cara mencocokkan jawaban kalian benar apa enggak dari biaya yang dipertanggungjawabkan ini harus balance atau harus sama dengan total cost yang dikeluarkan di awal. Kalau jawaban ini tidak sama, berarti jawaban kalian keliru. Mungkin kurang teliti ya, antara ini dengan ini harus sama. Kalau ini enggak sama berarti ada yang keliru. Ya, kalau ini sama berarti nilainya 100. Ini untuk cutting departemen, bisa dipahami teman-teman sebelum saya lanjutkan ke second departemennya? Bisa, Bu. Mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Yang perhitungan yang labor itu loh, Bu, yang 700 plus 2000 per 20, 20 dapat dari mana, Ibu? Ini 20-nya dari mana? 20-nya dari mana tadi? Ini kan bukan 20, labor yang mana ini? Yang di cost account. Iya, itu, Bu. Biaya Yang pertanggungjawabkan. yang atas. Yang ini. Iya. Yang ini kan kita hitung dulu toh. Ini kan cost unit cost atau biaya per unit. Biaya per unit tadi dari mana? 700 ditambah 2.700 berarti berapa? 700 tambah 2.000 berarti 2.700 gitu kan? Iya, iya, Bu. Dibagi dengan apa? Unit ekuivalen atau unit konversinya. 2.700 dibagi 135 ketemu berapa? 20. Ini. Oh iya, Bu, paham. Terus untuk factory overhead juga sama, 18.000 ditambah 200 dibagi dengan UK-nya, unit ekuivalennya 100 ketemu 130. Ada lagi yang ditanyakan? Ini hanya ketelitian aja. Kalau kalian teliti bisa. Tinggal masuk-masukkan toh. Ini harus balance, di sini harus balance seperti itu. Bisa dipahami? Kalau bisa saya next di departemen kedua atau second departemennya. Ada yang ditanyakan? Ibu S11. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke second departemen ya, atau assembly departemen. Oke, untuk assembly departemen, ini jumlah yang ditransfernya ya, berarti. Nah, di jurnal dulu. Sekarang kita jurnal dulu sebelum kita masuk ke assembly departemen. Nah, kita jurnal dulu. Jurnalnya bagaimana? Jurnal yang pertama kita nyatat untuk current cost-nya. Ya, biaya yang terjadi dari mana? Ini, biaya yang dikeluarkan ini. Ya, current cost yang tiga-nya itu. Kita catat. Ya. Yang dikeluarkan ini jangan ditulis dulu ya, yang ini jangan ditulis dulu karena yang dikeluarkan yang sebelah sini nih. Material yang dikeluarkan itu 30.000, tuh catat 30.000.
Oh, terus untuk labor berarti biaya gaji. Di sini catatnya payroll ya, atau biaya gaji. Kalian kalau jawab nanti bahasa Indonesia juga boleh kalau nggak paham. Daripada nanti keliru, mending jawabnya bahasa Indonesia. Tapi kalau mau jawab bahasa Inggris juga boleh. Itu ya. Kalau pahamnya bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Indonesia nggak masalah. Seperti itu. Materialnya 30.000. Biaya gajinya atau labornya tadi berapa? Payroll-nya 2.000. Terus factory overhead-nya 18.000. Ini di total. Oh, 50.000. Berarti work in process in cutting department itu biaya yang dikeluarkan itu sebanyak 50.000 dolar. Terus catatan yang kedua adalah ketika tadi cutting department dia mentransfer ke assembly department. Ketika dia mentransfer berarti dia di debit apa di kredit. Ketika cutting department itu mentransfer itu berarti dia di debit apa di kredit. Kalau kalian transfer uang, ya kalau kalian transfer uang, uangnya kan berkurang. Karena berkurang berarti work in process cutting department dia berkurang di sini 50.000 dolar. Yang debit berarti apa? Yang menerima. Oh, yang menerima tadi siapa? Assembly department. Berarti work in process assembly department. Karena dia menerima transferan dari cutting department, berarti work in process assembly department dia di debit sebanyak 50.000 dolar. Tapi karena cutting department dia yang mentransfer, dia berada di kredit. Work in process cutting department itu 50.000 dolar. Ini dari sini ya, ini bukan dari jurnal atasnya tadi ya hitungnya ya, tapi ini dia transfernya kan ini sebanyak 50.000 dolar. Itu ya, itu untuk nyatetnya di cutting department. Next, kita lanjutkan hanya dua jurnal tadi. Jurnal waktu mengakui biaya yang dikeluarkan sama jurnal waktu mengakui dia mentransfer tadi. Terus selanjutnya kita lanjutkan di second department. Ya, second department tadi apa? Assembly. Fokus di kolomnya assembly department. Tadi beginning inventory-nya di assembly berapa? 20. Beginning inventory-nya di departemen assembly berapa tadi? 20. Ini loh, lihat yang ini. Nanti saya kalau bolak-balik gini kelamaan. Kalian kan sudah download toh? Nah, ini toh. Kita fokus ke yang ini berarti. Fokus di kolom assembly. Ya. Kita buat di second department, buat quality schedule-nya dulu. Quality schedule itu dari mana? Input sama output. Inputnya apa aja? Oh, beginning inventory. Beginning inventory in assembly department berapa tadi? 20. 20 kita masukkan. Terus habis itu inputnya lagi tadi assembly department dapat apa? Transferan dari cutting 125. Ya, di sini catat 20. unit receive dari cutting department dia dapat transferan sebanyak 125 ya. Dapat transferan 125 berarti total inputnya ada berapa? 145. Ya kan? Terus kita catat untuk outputnya. Outputnya tadi assembly department dia melakukan transfer enggak? Lakukan, Bu. Ya, transfer ke mana? Finish good. Ya, transfer ke finish good sebanyak berapa? 130. 130. Terus ending inventory-nya di di assembly department, ending inventory-nya berapa? 15. 15. Berarti totalnya untuk output-nya 145. Balance ya, input sama output-nya. Oke, udah balance. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Kita masukkan biaya yang dibutuhkan di assembly department. Yang pertama, jangan lupa karena ini sudah posisi di second department. Ya, untuk second department, third department, fourth department pasti ada tambahan ini. From di proceeding department. Artinya biaya dari departemen sebelumnya.
sering keliru ketika mengerjakan dimasukkan. Biaya departemen sebelum tidak dimasukkan. Pasti banyak yang kelirunya di sini. Kesalahannya seringnya terjadi di sini karena ini tidak dimasukkan. Ya, ada cost from the proceeding department. Itu sebanyak $8.000. Tapi di soal sudah diketahui ya. Terus materialnya, berapa materialnya? 840. Labornya 580. Overhead-nya 495. Kita masukkan. Oh, setelah itu ada add cost-nya. Ya, cost edit-nya cost from the proceeding department-nya berarti berapa? 50.000 dari mana? Ini yang sering keliru di sini nanti. 50.000 dari mana? 50.000. Dapat tadi? Resen, please. di departemen. Ya, dapat transferan dari departemen sebelumnya. Kalian lihat di jurnalnya ini. Nah, dia tadi kan dikatakan departemen sudah nyatet ini nih. Nah, ini yang ditransfer ke assembly departemen sebanyak ini 50.000 ini langsung dimasukkan di sini. Cost from the proceeding departementnya assembly karena dia dapat transferan dari cutting sebanyak $50.000. Ini yang sering keliru di sini, pasti nggak diisi. Kalau nggak di nol, bukan di soal kosong, Bu, nggak ada, nggak boleh ngeyel. Itu karena logikanya dia dapat transferan dari departemen sebelumnya, berarti setelah kita menghitung dari departemen yang pertama, dimasukkan untuk cost from proceeding departemennya, departemen 2. Seperti itu. Ini yang sering keliru di sini, mesti nggak dimasukkan. Ya, karena kalau kan departemen ada biaya dari departemen sebelumnya. Baik untuk ini maupun untuk prospeknya. Terus ada 2.000 $3.500. Kemudian 6, 9, 15. Silakan. Nanti kalau ini ya malah kita muat benar 6.915 ya. Nah, terus kita nyari apa tadi? Kita nyari apa? Nyari unit conversion. Dari mana isi yang ditransfer unit yang ditransfer ini yang ini yang maksudnya yang ditransfer ini ya. Ini yang ditransfer, yang dia melakukan transfer. Ini yang ditransfer, langsung 130. Oh, di sini, oh yang ditransfer berapa nih? 130, aku masukkan 130. Tambah. Kurungnya, terus kurung buka. Terus masukkan 15. Terus prosentase saya soal tadi nah berarti kalau ini assembly persentase penyelesaiannya harus lihat yang ini nah materialnya 60%, labornya 40%, overheadnya 20%. Nah Bu, kalau yang ini Bu, apa yang dari departemen sebelumnya tadi nggak ada Bu. Nah, kalau berarti kalau nggak ada, gimana? Kalau kita dapat transferan, artinya tidak dapat utuh enggak? Penyelesaiannya penuh apa enggak? Penuh kan? Kalau penuh berarti berapa? 100%.
40%. Overhead-nya 20%. Terus tutup kurung. Tutup kurung ini boleh dikerjakan dulu ya. 15 kali 100, terus di sini kasih angka kecil 15. 15 kali 60% berapa? Kasih angka kecil di sini. Terus di sini juga 15 kali 40% kasih angka kecil di sini, seperti itu. Jadi biar mudah. Nah, terus kita ketemu dengan unit konversi atau unit ekuivalen itu dari mana? 130 ditambah ini. 15 kali 100% berarti berapa? 15 kan, karena 100%. Berarti 130 tambah 15, 145. Kalau 15 kali 60% berapa? 9. Tambah 130, 139. 15 kali 40%? 6. Tambah 30, 136. Gitu ya. Terus 15 kali 20%? 3. 30, 133. Ya kan? Nah, terus baru kita nyari unit cost-nya atau cost per unitnya, biaya per unitnya. Biaya per unitnya diperoleh dari mana tadi? Masih ingat? Dari yang building inventory ditambah cost ended. Terus? Itu aja. Ditambah satu-satu, kayak misalnya material ditambah sama material. Labor ditambah labor. Kalau ditambah itu hasilnya bisa ketemu segini. Dibagi Plan. Total cost-nya dibagi dengan unit ekuivalen. Berarti ini 8.000 ditambah 50.000 berarti 58.000 dibagi 145. Ini enggak ketemu 400. Barangkali ada yang keliru. benar, Bu. Ya, terus untuk materialnya berarti 840 ditambah 2000 dibagi 139. Nanti kalau komanya beda, bilang ya. Pembulatannya kalau di atas 5 naik, kalau di bawah 5 turun, gitu ya. Ya, Bu. Berapa? Benar? Benar. 2840 dibagi 139, 20,43. Terus untuk labornya 580 ditambah 3.500 berarti 4.080 dibagi 136 sama 30. Terus yang terakhir faktor overhead 495 ditambah 1.500 dibagi 133 ketemu 15. Sehingga total cost per unit itu sebanyak 465,43. Ini adalah total cost per unit. Dari ini ditambahkan ketemu dengan total cost per unitnya. Terus habis itu kita masukkan apa? Biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya yang dipertanggungjawabkan itu isinya dari mana? Unit yang ditransfer. Unit yang ditransfer berapa? Kita lihat ini. 130 nih, ini yang ditransfer semua ini. 130 kalikan total cost per unitnya. Total cost per unitnya 465,43. Totalnya 60.506,12. Terus baru kita mengakui unit in ending inventory-nya. Cost from di proceeding department atau dari biaya departemen sebelumnya itu dari mana? Ini kalau tadi sudah Mbok tulis satu-satu tinggal ditempel aja. Jadi ini sama ini nggak usah ditulis, langsung hasilnya ini. Kalikan dengan cost per unitnya masing-masing. Tapi kalau mau Mbok tulis tadi satu-satu boleh. Berarti cost from the proceeding department 15 kalikan 100 kalikan 400. Berapa? 6.000. Untuk materialnya berarti 15 kalikan 60 kalikan 20,43 dolar. Terus untuk labornya 15 kalikan 40 kalikan 30 dolar. Kamu 180 dolar. Terus untuk faktor overhead-nya 15 kalikan 20 kalikan 15 atau 45. Ini total dulu untuk ending inventory-nya sebanyak 6.408,88. Terus ini untuk yang ditransfer
transfer ditambah dengan ending inventory-nya di total. Totalnya sebanyak 66.915. Nah, ini harus sama dengan di sini atau total cost. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru. Kalau nggak sama berarti ada yang keliru. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Sambil saya masuk kelas 3 dulu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Enggak, Bu. Enggak belajar dulu. Girl will help us. Ada yang ditanyakan? Terus habis itu kita masukkan jurnalnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya masukkan ke jurnalnya. Ya. Nih, tadi. Nah, jurnalnya, kita yang pertama nyatet biaya yang dikeluarkannya. Nah, kita masukkan apa? Biayanya dulu, current cost-nya, current cost yang ada di assembly department. Current cost-nya apa aja? Oh, materialnya, jangan lupa ini karena ini belum tahu, ini jangan dimasukkan dulu ya. Ini jangan dimasukkan dulu. Oh, current cost-nya apa? Materialnya, direct materialnya yang dibutuhkan berapa? $2.000 kita masukkan. Terus labornya berarti gajinya $1.500. Overhead-nya $1.500. Ini di total. Ini jadi total masukkan di sini work in process assembly department atau departemen assembly-nya sebanyak $2.000. Transfer kemana tadi? Finish good. Tiga-tiganya tadi transfer dari dia transfer loh, dia transfer ke finish. Transfer berarti kan dia mengeluarkan kan? Kalau keluar berarti kan dikredit. Nah, berarti ini work in process assembly department. Banyak keluarga jadi yang ini yang kita masukkan jawabannya. Yang dicatat adalah yang ditransfer saja, bukan total biaya yang dipertanggungjawabkan, tapi yang ditransfer. In process assembly department ini total yang ditransfer ke finish good sebanyak $60.506,12. Berarti yang menerima siapa? Yang menerima transferan Finish good. finish good kan? Berarti finish good-nya dia apa? Di sebanyak $60.506,12. Ini itu teman-teman untuk apa namanya di proses costing